6 sekarang. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kita baca bersama-sama yuk. Secara keras ya, harus diulang-ulang memama biak firman. 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Wow. Jadi orang tua itu punya mahkota, ternyata bukan ubannya. Alkitab berkata, nilai seorang orang tua tidak terletak pada uban, pengalaman, dan berapa tahun dia melayani atau bekerja. Pepatah seperti makan asam garam, itu yang mencetak seorang yang sungguh-sungguh bisa direspek oleh orang-orang muda itu nggak tentu ternyata. Mahkota orang tua itu anak cucunya. Anak cucunya. Sukses kita tidak tergantung dengan harta benda, tetapi penerus. Di dalam dunia apapun yang mengharuskan seseorang itu memimpin, memerintah, sukses seseorang tidak dilihat bagaimana dia menjabat. Sukses seseorang terlihat bagaimana ketika dia turun dari jabatan, menyerahkan kepada orang berikutnya. That's success. Makanya none of us, I am not yet successful. Makanya ada orang berkata, aku sukses karena aku sudah punya banyak pabrik. Aku sukses, lihat pelayananku segede ini. No, never. Kita punya goal itu finish well. Dan sebelum pintu gerbang sorga, finish well bagi setiap orang tua. Bicara tentang anak kandung dulu, anak rohani atau anak buah. Oke? Semua itu adalah anak di mata Allah yang terkandung dalam panggilan Anda. Whatever it is, nggak tentu putra-putrimu sungguhan. Anak rohani, anak didik, anak buah, anak perusahaan. Remember this. Sebelum pintu gerbang sorga, satu step menunjukkan apa orang itu berhasil hidupnya adalah anak cucunya. Bukan harta benda, bukan size pelayanan. None of us is there yet. Makanya itu nggak boleh punya sikap been there, done that, know it all. Nggak boleh punya suatu sikap hati, aku sudah tahu segala sesuatu. Aku udah di situ, udah berhasil nih, udah nyampe ke tujuan. Nggak ada satupun kita yang sudah di sana, termasuk saya. Tapi yang kita kejar adalah garis finish itu. Finishing well untuk bisa menyelesaikan perlombaan iman. Lupakan yang lalu, berlari pada tujuan. Itu, ternyata sebelum gerbang sorga, itu ada namanya anak cucu. Karena anak cucu kita nanti itu adalah sukacita sesungguhnya. Atau kepuasan batin kita itu nanti dari sana. Ternyata mimpi kita itu bukan mimpi. Kita semua beranjak dari visi ya. Celaka kalau orang nggak punya visi. Orang kenal Yesus harus punya visi dong. Kenapa? Orang yang punya tujuan pasti punya visi. Orang kalau punya tujuan dia tahu dia mau menuju kemana. Nah mau menuju kemana itulah visi hidupnya. Kalau Anda belum punya ini, minta sama Tuhan Yesus. Kalau perlu puasa, naiklah sana ke bukit doa. Berdiam diri di hadapan Allah dan beritahu Tuhan, give me a vision statement. Berikan padaku suatu statement atau pernyataan visi untuk hidup saya itu bisa bergantung padanya. Visi kita bisa beranjak dengan visi. Ada seseorang dalam dunia kerjanya, dia punya ambisi, dia punya goal-goal tertentu. Apapun yang Anda dapatkan dari Tuhan sebagai visi hidupmu, itu pasti terlalu besar, lebih besar daripada hidupmu sendiri, sehingga masa hidup Anda tidak akan bisa menyelesaikan visi itu. Jadi itu sudah jelas-jelas visi Kristus. Kalau visi dari manusia, dia bisa melampauinya. Visi dari Tuhan, Anda tidak akan bisa selesaikan sampai akhir hidupmu. Kalau itu visi dari Tuhan selalu lebih besar daripada hidupmu. Jadi saya bandingkan begini, saya ajak Anda masuk ke matematika Allah. Jikalau visi hidup kita itu 100% di depan. Saya yakin kalau kita hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, if we live well, kalau sungguh-sungguh kita hidup dengan benar dan dengan maksimal. Maximum poin tertinggi adalah 70% daripada visi hidupmu yang akan tercapai dalam hidupmu. Dalam masa hidup Anda sendiri. Menyisakan 30% tidak tercapai. Inilah benih mimpi. Anak muda teruna akan mendapat penglihatan. Orang tua akan mendapat mimpi. Dibutuhkan penglihatan anak muda atau visi hidup mereka untuk mengenapi mimpi orang tua mereka. Karena itu jangan habiskan seluruh waktu dan energimu
hanya di dunia kerja. Perhatikan anakmu, anak kandung, perhatikan anak rohanimu, perhatikan anak buahmu. Karena nanti semaksimal-maksimal Anda hanya bisa selesaikan visi itu 70%. 30% itu benih di tangan mereka. Jikalau kita bisa hidup menyelesaikan 70% itu akan jadi deposito yang indah atau uang muka. Jump start, seperti mobil yang mogok, dikasih kabel, tancap sini, tancap sana, nyalalah mobil yang tadi rusak. Itu sebagai jump start untuk generasi yang baru. 30% yang kau sisakan itu akan menjadi curi start untuk anak-anak Anda. Itulah anak-anak muda, jangan lupa. Anda jangan mulai dari nol. Rugi kalau Anda punya orang tua, mentor, guru, gembala, pemimpin rohani, papa mama. Kalau Anda punya orang-orang atau otoritas yang Tuhan taruh di atas, dan mereka hidup dengan baik dan benar, tidak ada orang sempurna, tapi mereka sudah maksimal. Jangan tinggalkan mereka jikalau Anda bisa. Pegang teguh dan pegang erat. Kalau Anda mulai dari bawah, selalu mencoba untuk anti mainstream, nanti Anda anti klimaks. Berapa banyak anak muda selalu anti mainstream, saya tahu. Banyak anak muda hari ini tidak mau lanjutkan pekerjaan papa mamanya. I understand that, karena ada banyak orang muda yang merasa dirinya pintar, apalagi kalau sekolah di luar negeri. Saya ngerti mentality itu, karena saya sendiri sekolah di luar negeri. Coba ditimbang dulu, dibahas bersama-sama. Papa mama jangan kuno juga. Kalau Anda adalah jemaat Mawar Sharon, Anda sudah dilatih untuk pikiran, wawasannya itu cukup luas. Tapi kalau memang akhirnya bukan untuk melanjutkan papa, pastikan ada sesuatu yang melebihi 30% first code papamu. Mungkin Anda jenius, Anda bisa ciptakan Tesla nanti. Papanya cuma pabrik tertentu atau cuma toko sesuatu. Tapi kalau enggak ada salahnya memulai dengan apa yang papa akhiri. Paham maksud saya? Enggak ada salahnya. Justru pakailah untuk berlari karena papa sudah membeli 30% visi enggak selesai itu. Sekarang berubah jadi mimpi papa dalam hidupmu. Jadikan itu visi hidupmu mulai dengan 30% sukses papa terakhir. Ngebut dengan itu. Nanti ujungnya hidup papa segini dan hidup Anda segitu. Di-compare Anda lebih besar. Salomo lebih gede dari Daud. Karena Daud sudah siapkan material. Gak ada salahnya untuk lanjutkan apa yang papa akhiri dengan benar. Saya tidak berkata papanya mati. Papa akhiri dengan benar itu ujung anointing atau ujung urapannya. Gak ada salahnya. Ambil itu, banyak orang-orang muda ingin tempatmu. Baik itu dalam perusahaan, kehidupan, gereja, pekerjaan. Banyak yang mau. Karena itu kalau hari ini kita hidup sungguh-sungguh memaksimalkan waktu, we are not doing it for us, fathers and mothers, papa mama. Anda tidak lakukan untuk dirimu, Anda lakukan untuk curi start bagi anak-anak saya hidup sungguh-sungguh hari ini. Untuk curi start bagi anak-anak saya, baik anak kandung, anak rohani, anak buah, saya curi start untuk mereka. Jangan takut untuk sukses. Sebab vessel atau kapal induknya itu Anda. Tempat ini juga adalah curi startnya untuk seluruh satelit kita. Gereja kita ini. Jangan takut untuk sukses di sini. Jangan takut besar. Jangan takut untuk luar biasa. Karena luar biasa kita itu dengan tujuan dan visi yang jelas. Luar biasa kita itu untuk anak-anak kita. Cinta keturunan. Memberikan kepada mereka first code atau uang muka. I know at the end. Saya sendiri secara pribadi tidak akan bisa selesaikan visi Tuhan begitu gede. Buat Petrus, Yohanes, Yakobus, sampai-sampai ikan itu nggak bisa mereka tangkap semua. Masuk ke kapal mereka bisa karam. Karena bagaimanapun juga mereka itu manusia. Kapal mereka dari kayu. Jadi mereka harus memanggil perahu yang lain. Sini, lai. Cepat. 153 ikan gede-gede seperti tuna liar. Yang gede-gede besar-besar. Jangan hitung cuma 153. Itu ikan raksasa membuat perahu mereka tenggelam. Too big for them. Too big for one boat. Too big for me. Terlalu besar untuk diriku. Itu akan mengubah cara kita bekerja. Sejak awal kita bekerja, kalau kita hanya supaya dengan survival mode atau dengan mode bertahan, biasanya tidak akan jauh.
dalam keberhasilan. Itu akan mengubah cara kerja kita. Saya nggak apa-apa sekarang pas-pasan. Asal saya maksimalkan kehidupan dalam Tuhan ya. Pas-pasanku akan jadi prosperity-nya anakku, kemakmurannya anakku. Hati-hati malahan yang merasa diri makmur. Jangan-jangan di masa anak Anda kemunduran. Karena Anda lupa investasi untuk ajari anak sendiri. Bisnis terus yang digedein. Anaknya ompong gigi. Seperti kebaktian satu saya jelaskan. Ternyata putra mahkota nggak tentu lebih baik daripada staf lama. Karena papa lupa. Jadi ayah yang melatih anaknya. Dia hanya jadi chairman atau CEO di dalam dunia kerjanya. Don't forget that. Karena itu jangan sampai Anda itu putus asa. Aku ini biasa-biasa. Anda boleh biasa. Anak Anda minimal lebih luar biasa dari Anda. Harus percaya itu. Buat apa kita ke gereja kalau tidak bisa memperbaiki keturunan kita? Buat apa kita beribadah kalau kita tidak bisa mentransferkan apa yang kita terima di sini sampai kepada keturunan kita? Buat apa kita kebaktian kalau memungkiri kekuatannya, yaitu perubahan kehidupan? I'm teaching you, church. Saya mengajari Anda, gereja Tuhan. Untuk bisa mentranslate atau bisa menerjemahkan perkara-perkara adikodrati ilahi rohani. Boom! Ditranslate into your life. Saya berkata pada diri sendiri, I'm fine being ordinary. Saya nggak apa-apa jadi orang biasa. Tapi saya jadi orang biasa yang bekerja di ladang Allah. Ladang itu nggak bicara tentang sesuatu. Ladang itu aku punya visi hidup. Keturunan itu jelas aku mau apa. Aku bisa jadi orang biasa. Tunggu sampai anak buahku muncul nanti. You wait. You just wait and see. Oh, dari sini berarti Anda semua adalah benih. Kita ini benih. Malah hati-hati yang merasa diri sudah makmur atau sudah nyampe di situ. Karena yang terdahulu, kalau bisa jadi terkemudian. Terkemudian bisa jadi terdahulu. Berarti yang terdahulu sekarang, yang di papan atas, bisa jadi terkemudian loh. Oh, we are in a race. Dari sini kita mengerti bahwa kita sedang berada dalam sebuah perlombaan. Mahkota orang tua adalah anak cucunya. Ternyata ujungnya adalah mimpi, adalah visi yang tidak tercapai seluruhnya. Dan dia harus bermimpi dalam diri anak-anak mudanya. Sebelum telat, perhatikan putra-putrimu. Sebelum terlambat. Sebelum nanti kita itu kecele di akhirnya dan berkata, loh, mendingan sekarang. Lebih baik telat daripada terlambat. Amin Bapak Ibu Saudara. Pulang rangkul anaknya dan berkata, nak, papa seketinggalan apakah dengan hidupmu? Papa mau kejar, kasih papa kesempatan untuk jadi papa beneran dalam hidupmu. Gak apa-apa, ngaku, ngomong apa adanya. Anak pasti akan sungkan dia ngomong papanya gitu. Mungkin kaku, mungkin kikuk, mungkin berkata, papa ini ngomong apa aja. Tapi masuk ke hatinya, percayalah saya juga anak, saya mengerti. Go and confess your sin. The sin of negligence, the sin of ignorance. Dosa mengabaikan, dosa acuh tak acuh, dosa menutup sebelah mata. Ngomong sama anaknya, sorry selama ini aku belum jadi papa yang maksimal. Izinkan papa kejar ketinggalan. Tolong papa ya. Papa mau investasi dalam hidupmu. Ayo nak, apa yang bisa papa ajarkan? Amin? Ya, praise the Lord. Bagi yang baru pemula, baru memulai, lebih indah. Sekarang Anda mengerti, masa depan Anda itu bukan mimpi punya berapa rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata masa depan Anda itu ujungnya anak cucu. Nggak jauh-jauh. Kita mau kejar seluruh dunia, mau dapat segala sesuatu. Kita itu mengejar harta di bumi, kita mau mengejar harta karun juga. Kita mau menemukan segala perkara. Ternyata ujung-ujungnya, hidup ini ujungnya ke anak cucu. Jadi sebelum Anda mulailah dengan benar. Kalau Anda baru salah memulainya, belum telat untuk rewind, mundur ke belakang, dan memulai dengan benar sekarang. Gereja adalah tempat manusia dicelikkan matanya oleh urapan. Saya harap firman ini mencelikkan Anda. Sebelum telat atau terlambat. Amin. Mahkota anak orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi anak-anak kehormatannya adalah nenek moyang mereka. Ternyata ya harga diri seorang anak, berapapun usianya, itu terletak pada papa mamanya. Harga dirinya.
Sedikit tips untuk kita semua, termasuk saya masih belajar. Dalam membesarkan anak kita. Pastikan fokus kita, agenda kita bukan what they do or what they can. Apa yang mereka bisa lakukan atau apa yang mereka mampu. Fokus dulu, lebih mudah, lebih bagus. Pembentukan kepalanya belum jadi. Tulang belulang karakternya belum jelas. Personality atau kepribadiannya sudah nyata. Ini anak lebih introvert, ini anak lebih happy yayaya, lebih terbuka. Tapi karakternya belum terbentuk pasti. Lebih awal, lebih dini, lebih bagus lagi. Tapi kalau sudah nggak awal lagi, anaknya udah besar, nggak telat kok. Dalam Tuhan, everything like this is reversible. Segala sesuatu yang seperti ini masih bisa diubahkan. Ya, fokus ke sini, jangan fokus kepada what they can. Fokus ke who they are. Fokus ke siapa mereka, harga diri anak-anak, kehormatan anak-anak itu adalah nenek moyang mereka. Mereka belajar who they are, siapa diri mereka atau jati diri mereka sesungguhnya itu pertama-tama dari papa mama. Jadi kalau dari kecil kita beritahu, bodoh lu, dia akan berkata, aku adalah anak bodoh. Hal pertama yang mereka terima, pendidikan perdana dalam hidup mereka itu bukan dari sekolah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekolah bisa kuat di karakter buildingnya, tetap karakter building nih. Ya. Tapi oyot karakternya itu tetap di rumah. Makanya itu susah sekali kan mengkonselingi orang yang peperangannya sengit di rumah tangga mereka. Kita ngomong apa di sini? Hancurnya di keluarga. Makanya itu gereja yang pandai harus bangun keluarganya. Tidak boleh hanya obati simptom atau gejalanya. Saran saya adalah, Alkitab mengatakan di sini kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi fokuslah, kalau anaknya yang masih kecil apalagi, kepada harga diri mereka, who they are. Dan who they are, siapa diri mereka harus dimulai secara rohani. Who they are in Christ. Siapa mereka di dalam Kristus. Pertanyaan awal di zaman LGBT ini, apalagi kalau anaknya dibesarkan di Amerika atau di negara-negara yang free sekali, ini peperangannya akan 7 kali lipat lebih sengit, tapi tetap bisa menang karena rumah adalah benteng terkuat. Pertanyaan pertama dari anak, ketika mereka kebingungan orientasi seksual, itu harus langsung dijawab, tidak boleh diabaikan. Karena pertanyaan berikutnya mungkin sudah lebih berat. Dan pertanyaan pertama jadi akar yang sudah tidak bisa tercabut lagi, jikalau itu membingungkan dan masuk pengaruh-pengaruh buruk. Sebenarnya saya percaya tidak ada orang dilahirkan begitu. Orang bisa dilahirkan tanpa kemampuan, mungkin ada kecacatan. Paulus pun menulis di dalam suratnya, ada orang tertentu tidak bisa menikah karena cacat, tapi tidak berarti orang itu bengkok orientasinya. At some point, karena mereka lihat sekarang itu di mana-mana ada banyak gambar. Ide itu asing dulu di zaman saya kecil. Ide ini sekarang umum di mana-mana propaganda. Jangan heran anak Anda tanya, jangan langsung di label kamu itu LGBT ya. Bukan, dia tanya, karena dia belum mengerti seksualita itu apa. Waktu kecil kan begitu, kita nggak ngerti nih. Waktu kecil kita kalau kena tangannya sama lawan jenis kita, hihihi, waktu kecilan begitu, waktu SD kecilan, taman kanak-kanak. Tapi nanti waktu besar, ada setrumnya. Orang nggak ngerti bedanya sebelum ini dan sesudah itu, apa bedanya. Itu dibutuhkan campur tangan keluarga dan gereja. Saran saya adalah, beritahu mereka secara tulus, sekalipun kadang-kadang mereka bisa memberikan suatu pernyataan yang mengejutkan. Papa, aku senang temanku, sama-sama cowok. Anda jangan, mati aku, jangan. Ingat, Anda advantage. Anda papanya. Everything reversible. Anda berkata, oh gitu, yang mungkin yang kamu rasakan, nak, kamu itu kagum, anak itu kok ganteng. Temenmu itu loh kok bisa semuanya, kamu kagum. Kagum bukan berarti kamu cinta. Cinta itu kayak papa sama mama, apalagi kalau pernikahannya bahagia, ya itu akan jadi benteng tak tertembus, tembok yang tidak bisa diruntuhkan oleh setan. Papa cinta mama, nah itu cinta. Kamu belum mengerti sekarang. Jadi gimana kok? Kamu tidak usah rasa guilty, ya tidak apa-apa. Kamu berteman, dan kamu menganggap orang itu adalah seorang hero yang kamu kagumi, tidak apa-apa. Bukan berarti seperti papa lihat mama, enggak. Oh gitu ya Pak, sini tak doain dalam nama Yesus.
Tuhan terima kasih kau ciptakan anak laki-lakiku sebagai seorang pria yang sempurna. Ngomong gitu. Dia dengar pria sempurna. Ciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Suatu hari nanti dia akan seperti papanya, punya keluarga yang bahagia. Tuhan Yesus pakai hidupnya jadi terang dan garam bagi teman-temannya. Terus. Gak pernah ada masalah LGBT. Gak akan pernah ada masalah. So don't worry. Roh zaman ini gak bisa menembus tembok keluargamu. Kalau dibangun di atas dasar firman. Amin. Sebab kehormatan anak ialah nenek moyang mereka. Yang kasih mereka harga diri itu papa mama. Grandpa, grandma tambahan. Papa mamanya itu kasih harga diri. Karena itu fokuskan ke who they are in Christ. Siapa mereka dalam Kristus. Jangan fokus ke what they can or what they do. Apa yang mereka lakukan atau sanggup lakukan. Sebelum masuk ke arena itu, rajin-rajin sedia payung dulu. Sebelum masuk ke arena mengkritik mereka, kamu kok tidak bisa apa-apa. Atau ketika mereka buat salah, kita tegur mereka, kita hukum bahkan. Sebelum masuk ke arena itu, saya janji orang yang punya anak pasti mau tidak mau masuk ke arena sana. Karena perbuatan itu adalah sebagian besar saham kehidupan 24 jam sehari. Ya. Mau nggak mau kita harus mengurusi kelakuan. Tapi sebelum masuk ke sana, sedia payung sebelum hujan. Rajin-rajin who they are. Nanti kalau Anda tegur, mereka bisa bedakan, this is not me, this is the wrong I do. Ini bukan aku, ini sesuatu yang salah yang aku lakukan. Jadi Anda tegur berdasarkan basis yang tepat. Jadi Anda dan saya mengoreksi, mengkritik, bahkan menghukum kalau perlu. Menghajar anaknya dengan rotan, bukan secara fisik maksud saya. Maksudnya kita memberikan disiplin yang keras. Dia tahu bahwa itu karena kelakuan dia. Bukan siapa dirinya. Nah, celakalah papa atau mama yang tidak rajin di area who they are. Siapa mereka? Yang diperhatikan selalu salahnya. Lama-lama anak itu akan kena ke who they are. Lama-lama akan kena ke jati dirinya. Aku ini tidak dicinta. Aku ini anak tiri apa? Kenapa papaku itu selalu hanya pecut aku kalau aku salah? Aku tidak pernah dapat pujian. Karena mereka itu di sininya kurang devisa. Kasih namanya. Jadi di area sini terjadi peperangan yang tidak fair. Banyak orang itu coba perbaiki di sini. Ayo di konseling anakku. Pastor Philip tolong ketemu sama anak saya. Tobatkan dia. Nggak bisa yang harus gua tobatkan itu papa mamanya. Juga. Semoga ini memberikan terang. Yang bujangan gimana? Dari firman seperti ini dapat apa? Sekarang Anda mengerti kan? Stres yang Anda alami ketika Anda besar di rumah papa mama. Jangan hakimi mereka, karena mereka belum dengar firman ini. Ampuni mereka kalau ada kekurangan di sana atau kurang devisa. Ya sudah, nasi sudah jadi bubur, mau diapain? Anda udah besar, udah gerang istilahnya. Udah umur 20 sekian, bukan lagi anak umur 12, apalagi anak umur 9. Sekarang Anda mengerti. Perbaiki. Jangan sembarang pacaran kalau yang belum punya pasangan. Sebab tanggung jawabnya besar. Sebab kawin itu gampang. Tapi sekali keluar anak, Anda akan berantakan. Yang bujangan, udahlah. Nggak usah lihat ke sana lagi. Oh iya, sekarang aku ngerti. Aku stresnya itu di situ, makanya aku itu nakal. Aku nggak salahkan papa mamaku. Papa mamaku belum dengar firman ini dulu. Sebenarnya pedangnya bermata dua. Setiap firman ini akan kena ke orang tua dan anak. Kita semua pasti dua-duanya yang sudah menikah, apalagi saya juga anak, saya juga adalah papa. Saya mengerti bahwa harga diri anak saya itu di tangan saya. What a great responsibility. Samping itu pertama-tama, kalau kita tidak bisa, hamba Tuhan tidak bisa atur rumahnya sendiri, gimana dia bisa atur gereja. Kedua, sama pentingnya, sama gede tanggung jawabnya. Bahkan lebih besar secara size adalah harga diri jemaat secara rohani itu di tangan kami. Saya harus hati-hati untuk menularkan value atau nilai-nilai seperti ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ngomong terus terang. Tujuan dari saya berkhotbah Amsal sepanjang hari ini adalah untuk mengubah paradigma. Yang saya targetkan adalah perubahan di dalam. Karena kelakuan itu akan mengikuti. Harga diri. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Selain itu, saya sarankan begini. Karena harga diri itu dari kata harga. Makanya kita harus menghargai.
Jangan tunggu mereka salah baru kita berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu. Apalagi yang menyakitkan. Selain itu, kata harga diri itu juga dari kata harga. Setiap kali Anda melihat anak Anda membayar harganya untuk jadi benar, untuk jadi bagus, untuk bertanggung jawab, jangan lupa dipuji. Karena dari mana kita dapat harga diri? Kita tahu harga diri kita. Kalau setiap kali kita membayar harga, harga itu diakui. Inilah harga value marketnya. Inilah harga di pasaran. Anda harus datang dan mengafirmasi. Good job, bagus. That's the way to go. Begitu caranya memang. Dan kalau mereka salah membayar harga, atau mereka tidak membayar harga untuk jadi orang baik dan benar, orang bertanggung jawab, malas-malasan, nyontek-nyontekan, bolos-bolosan, Anda harus tegur, karena sedang ada pencuri di rumahmu. Itu sama dengan ke department store, ngambil baju, masih ada tag-nya, price tag-nya, masih ada barcode-nya dibawa keluar. Papa harus tiba-tiba berubah jadi satpam. Harus jadi polisi dan berkata, hey, you're stealing. Mengucap syukur kalau sudah kenyang devisa kasihnya di area who they are atau siapa diri mereka. Anda tinggal tegur, borgol mereka sebentar, kasih pelajaran, berikan konsekuensinya dan berkata, salah bayar harga gini atau kamu kenapa mau lari, tidak membayar harganya. Pastikan mereka membeli baju itu. Jangan biarkan anakmu get away kalau dia salah. Jangan biarkan mereka bisa berkata, baik, aku lolos kali ini, aku luput. Mereka luput membayar harga. Mereka pasti akan dibeli setan. Kecil-kecilan, tapi nanti akan besar-besaran. Saya tangkap anak saya kalau dia ngambil baju yang masih ada price tag dan barcode-nya di depan saya, di dalam rumah tangga saya tangkap. Saya berkata, sit down. Sit down. Saya berkata, this is wrong. Ini salah. Anak mungkin akan resign atau tidak suka, tapi waktu mereka besar, mereka akan merasa aman. Justru, tahu nggak, kenapa ada banyak orang-orang dewasa sekarang tidak punya rasa aman? Karena waktu kecil tidak pernah diamankan. Aman itu keluar dari kalimat jangan. Jangannya papa itu tidak disukai oleh anak ketika diberikan. Tapi waktu dia dewasa, dia lihat, itu yang memberi aku rasa aman. Aku ngerti boundary hidupku. Gara-garanya. Jangan biarkan anakmu lolos. Anak buahmu lolos. Anak rohanimu lolos. Anak didikmu lolos. Mereka salah, suruh mereka bayar. Setelah mereka sudah bayar harganya, Anda berkata, baik. Aku masih mengasihimu. Nggak ada berubah devisanya. Tetapi kali ini, you're dealing with me. Kalau kita bisa lakukan itu, suatu hari kita bisa berkata, suatu hari sebelum kita mati, aku punya mahkota. Banyak orang kira mahkota itu di sorga. Mahkota kebenaran kemuliaan ya. Ada satu mahkota sebelum kita ke sana. Ayat 6 katakan mahkota itu anak cucu. Oh haleluya. Siapa diberkati Tuhan? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Waktu saya sisa 5 menit, saya harus profesional. Kita dapat berapa ayat nih? 2 ayat. Saya lanjutkan nanti di ibadah berikutnya. Saya yakin nanti ibadah. Anda bisa, you're welcome to come again. Masih ada 1 kali ibadah jam 4 nanti. Selesai ini, waktu semua bubar, ini akan disemprot. Lalu Anda bisa kembali untuk belajar firman lagi. Kalau enggak kemana-mana, stay lah. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Karena ini investasi yang luar biasa daripada 1000 hari kita jalan-jalan kemana. Jam 4 makan juga tanggung sekali. Nanti saya lanjutkan di ayat-ayat. Ayat-ayat berikutnya saya lanjutkan di ibadah berikutnya. Untuk membangun jemaat. Semoga dari minggu hari ini ada banyak keluarga yang tidak jadi berantakan. Ada banyak masa depan orang-orang muda yang akan jadi luar biasa. Akan banyak orang-orang tua yang akan mati penasaran. Akan ada banyak pengusaha, profesional kerja. Mereka akan melihat berkat-berkat Allah sesungguhnya. Ada banyak ibu rumah tangga yang tidak akan gigit jari. Akan lihat keluarganya pulih. Semoga lewat minggu hikmat ini. Jemaat akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. I want to see Jesus face to face. I want to run